Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar matematika, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Teman belajar, ada sebagian orang yang melihat bunga matahari, melihat kucing, kemudian mereka tertarik. Wah, keren nih. Ada juga yang melihat sistem tubuh manusia, kemudian ia tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak bagaimana struktur tubuh manusia itu. Maka disitulah muncul biologi. Atau sebagian dari kita ada yang tertarik melihat matahari, ingin tahu lebih dalam bagaimana kerja matahari dengan alam semesta lainnya. Kemudian dari situlah muncul yang namanya fisika. Atau ada juga sebagian orang yang tertarik dengan pesawat terbang. Bagaimana membuat pesawat terbang, atau mungkin penasaran bagaimana supaya pesawat terbang itu bisa terbang dengan optimal. Bagaimana mengoptimalkan cara kerja dari pesawat terbang. Maka muncullah sebuah teknologi baru, ya, teknologi canggih. Jadi, teknologi yang bermunculan ini berawal dari rasa penasaran dari manusia. Maka muncullah yang namanya mobil, yang namanya motor, ada komputer, ada jam, dan lain sebagainya. Kemudian, jika kita melihat bagaimana mobil itu dirancang atau dibuat, maka kita akan berpikir bahwa orang fisikalah yang membuat. Bagaimana mesinnya bekerja, bagaimana bahan bakarnya, kemudian bagaimana dia bisa melaju dengan kencang, maka kita akan berpikir bahwa yang membuatnya adalah orang fisika atau orang teknik. Begitu juga ketika kita melihat komputer, laptop, maka kita akan berpikir yang membuatnya adalah ahli komputer atau yang merumuskannya adalah ahli komputer. Tapi dari semua itu tidak akan bisa jika kita tidak memahami konsep matematika. Contoh lain ketika kita ingin membuat rumah, bagaimana ukurannya supaya rumah itu bisa terlihat bagus, kokoh, ya. Jadi sudah seharusnya kita sadar bahwa matematika itu sangat penting untuk umat manusia. Jadi, jika kita bisa belajar matematika, insya Allah kita akan bisa bermanfaat untuk manusia. Apalagi yang punya cita-cita, ya, punya cita-cita ingin bermanfaat untuk orang banyak, ingin bermanfaat untuk umat manusia, ingin membantu banyak orang, maka belajarlah matematika, ya, belajarlah matematika. Kenapa? Misalnya saja matematika kita hubungkan dengan fisika, ya. Manfaatnya matematika untuk fisika. Kalau di matematika tidak ditemukannya sebuah bilangan imajiner, ya, bilangan imajiner itu apa sih? Nanti kalian bisa kepo-kepo sendiri di internet. Apa sih bilangan imajiner itu? Seunik apa, sehebat apa, atau sebermanfaat apa sih bilangan imajiner itu? Silakan kepo-kepo di internet. Lalu di YouTube mungkin bisa juga, kemudian atau Wikipedia, silakan, ya. Jadi kalau di matematika tidak ditemukannya bilangan imajiner, maka kita tidak akan bisa mengerti yang namanya gelombang. Bagaimana gelombang radio, ya? Bagaimana gelombang radio itu
kemudian gelombang air, ya, petir, atau mungkin laser. Bagaimana fenomena riakan air, gelombang air itu bisa terjadi, ya, bagaimana fenomena fisikanya. Ini sekilas akan terlihat fisika, ya, adalah fenomena fisika atau hubungannya dengan fisika. Akan tetapi, fisika tidak akan bisa merumuskannya jika kita tidak tahu yang namanya bilangan imajiner dalam matematika. Orang dahulu tidak pernah berpikir bahwa ini akan sangat berguna bagi kehidupan kita, ya. Misalnya gelombang radio untuk pengembangan internet sehingga kita bisa internetan. Maka ini manfaatnya diketahui setahun, puluhan tahun, ya, atau ratusan tahun kemudian. Sebagian dari kita melihat bahwa kenapa sih kita harus belajar matematika, ya? Kenapa kita harus belajar matematika? Belajar bilangan asli, bilangan cacah lah. Kenapa? Kalau kita tidak paham konsep bilangan bulat, kita tidak akan pernah paham yang namanya atom. Nanti kalau belajar kimia atau IPA, kalian akan menemui yang namanya materi atom, ya. Jadi atom itu adalah sebuah bagian terkecil dari unsur. Jadi kalau kita tidak mengerti ketika kita belajar matematika, ketika kita melihat sebuah bilangan bulat, ya, ini seperti konsep yang tidak berguna. Maka kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk mempelajari matematika lebih jauh. Kita akan kehilangan kesempatan setelahnya untuk mempelajari fisika, untuk mempelajari internet, mobil, teknologi-teknologi baru, ya, hanya karena kita tidak memahami konsep matematika ini. Misalnya konsep fisika, ya, konsep bilangan bulat. Dalam fisika ini, konsep bilangan bulat ini digunakan atau diterapkan untuk mengetahui kecepatan mobil, ya. Kecepatan mobil itu dinyatakan dengan sebuah bilangan bulat. Jadi kalau teman-teman, sekali lagi, kalau punya cita-cita bermanfaat untuk umat, maka jangan ketinggalan pelajaran matematika. Tidak ada lagi yang bolos. Mau minta izin ke toilet lah, supaya terhindar dari belajar matematika. Atau ada yang berpikir bahwa kenapa sih matematika ini di semua tempat seperti bayangan yang selalu mengikuti kita, ya, seperti bayangan menyeramkan yang selalu mengikuti kita dan menghantui kita dari SD, maaf, bahkan dari TK, ya. Dari TK kita sudah belajar angka, ya, belajar angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bagaimana konsep angka itu. Kemudian di SD kita harus belajar tambah, kurang, kali, bahagi. Kemudian MTS atau SMP kita dikenalkan lagi yang namanya X, ya, mencari Y, mencari Z, mencari X yang entah siapa dia,
tapi disuruh-suruh cari. Kemudian aliyah atau SMA kita dikenalkan kita harus belajar integral, limit, matriks, turunan. Kenapa? Ya. Bahkan di dunia kampus saat kalian kuliah pun ujung-ujungnya kita akan ketemu dengan statistika. Ujung-ujungnya kita akan ketemu statistika lagi. Bahkan mata kuliahnya pun pasti ada yang namanya mata kuliah matematika dasar di jurusan apapun itu. Jadi nanti kalau di rumah ya bisa tanya pada orang tua, saat kuliah dulu ada tidak ketemu dengan matematika? Ya, mata kuliahnya matematika gitu, atau fisika saat bikin skripsi tugas akhir, ada enggak yang tidak ketemu dengan statistika? Saya kira tidak ada ya. Pasti ketemu dengan yang namanya statistika. Jadi ya sudahlah ya. Terima kenyataan bahwa kita itu hidup di lingkungan yang membutuhkan matematika. Harus terima kenyataan bahwa kita hidup ini butuh matematika. Matematika itu tidak melulu berbicara tentang hitung-menghitung. Matematika tidak melulu berbicara tentang angka, bilangan, berhitung, perkalian, ya, penjumlahan. Akan tetapi matematika itu mengajarkan kita bagaimana kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana ketika ada masalah kita bisa berpikir logis, ya, sehingga masalah itu bisa terpecahkan. Kemudian bahkan matematika itu mengajarkan kita bersabar. Ketika kita mengerjakan sebuah soal, kalau kita tidak bersabar, bagaimana kita bisa mendapatkan hasilnya? Bagaimana kita bisa mendapatkan jawabannya? Jika kita pelajari lebih jauh, ya, matematika itu ternyata sangat banyak manfaatnya, ya. Jadi kalau kita mempelajari lebih luas, jadi belajar itu tidak ada ujungnya. Ketika kita belajar lebih jauh, oh ternyata matematika itu sangat luas. Ketika kita pelajari lebih dalam lagi, ternyata matematika itu luas. Ternyata ilmu itu luas. Kalau kita ingin mempelajari suatu ilmu, ya, ternyata kita ini miskin ilmu, ya. Kita akan merasa justru kalau kita lebih dalam mempelajarinya, kita akan merasa bahwa ternyata kita ini miskin ilmu. Ilmu itu sangat luas. Jadi kembali lagi, manfaat dari matematika. Kalau kita melihat di sana ada biologi, kemudian ada kimia, IPA gitu kan, ada fisika, ada teknik, kemudian ada teknologi, ada seni. Matematika itu ada di sisi mana? Ada di sudut yang mana? Ada di sebelah yang mana? Ya. Jadi matematika itu ada di semua sisi, ya. Di biologinya ada, di fisika ada, di kimia ada, ya. Semuanya. Bahkan kalau ada yang berpikir, Ustazah, emangnya kalau di biologi manfaat matematika di biologi itu apa sih? Nah, ini tugas kalian untuk melatih
rasa ingin tahu kalian, silahkan cari tahu, kepo-kepo ya tentang manfaat matematika dalam ilmu biologi. Nanti bisa share di grup atau di kolom komentar juga bisa. Nanti saya akan lihat siapa-siapa sih ya calon-calon penemu, insya Allah, amin. Atau mungkin ada yang bertanya, Ustazah, saya di sini kan masuk pondok untuk menghafal Al-Quran, gitu kan, untuk belajar agama. Kenapa sih harus belajar matematika? Kenapa sih matematika lagi-lagi matematika gitu kan ya? Nah, kalau kalian paham konsep matematika, kalian belajar di pondok ini untuk menghafal Al-Quran misalnya, saya lihat banyak yang di Matsama tujuannya untuk masuk pondok katanya mau belajar menghafal Al-Quran gitu kan. Jadi kalau kalian paham matematika, kalian bisa merancang ya, merencanakan. Jadi kalau kalian selama 3 tahun ditargetkan untuk mempunyai hafalan sebanyak 4 juz gitu kan, maka kalian bisa menargetkan misalnya saya sehari selama 3 tahun itu supaya saya bisa menghafalkan 4 juz, atau mungkin ada yang menargetkan hafal 30 juz. Nah, sehari itu berapa yang harus saya hafalkan supaya nanti ketika pas lulus saya bisa mencapai target itu, bahkan lebih, mencapai 30 juz gitu kan. Misalnya sehari berapa gitu kan. Kalian bisa menghitungnya menggunakan konsep matematika. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana supaya kita teratur gitu kan, kehidupan kita teratur, sistematis ya, disiplin. Maka kalau kita ingin disiplin, belajarlah matematika. Oke, tidak ada lagi yang bolos-bolos, pura-pura minta izin keluar supaya tidak belajar matematika, kan? Kalau ada yang berpikir, apa sih belajar bilangan lagi, kali-kali lagi, ya? Sabar, ya. Kita harus bersabar. Mungkin kita sekarang, teman-teman sekalian, belum merasakan manfaatnya, ya, belum terlalu merasakan manfaatnya atau belum sadar manfaat dari matematika, ya. Teruslah belajar, ya. Belajar itu tidak ada ujungnya, ya. Teruslah belajar, tidak ada ruginya. Oke, siap? Konsep dibuatnya atau pelajaran matematika ini dibuat atau dirancang oleh manusia awalnya untuk mempermudah pekerjaan manusia atau untuk mempermudah manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah sehari-harinya. Jadi niatan awal mempelajari matematika harusnya adalah mengetahui siapakah pencipta dari semua ini. Karena kita belajar matematika, fisika, biologi, kimia, dan sebagainya itu agar bisa mengenal siapa sih pencipta kita, ya, siapa yang menciptakan semua yang kita lihat, semua yang kita gunakan di muka bumi ini. Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi ini? Ketika kita mempelajari benda-benda langit,
dalam fisika gitu, tapi kita tidak mempelajari tentang Allah, tentang penciptanya, maka ini sungguh tidak masuk akal. Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan air, menciptakan bumi, ya, itu menciptakan internet, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita mempelajari matematika, fisika gitu, dan tidak mempelajari tentang agama Allah, itu adalah sesuatu yang sangat disayangkan dan tidak masuk akal. Adapun simbol-simbol yang terlahir dari kreativitas kita akan sangat tidak masuk akal jika kita hanya mempelajari hasil dari kreativitas kita, ya, hasil dari pemikiran kita, tetapi tidak mempelajari siapa sih yang menciptakan kita, siapa sih yang menciptakan otak kita sehingga kita bisa mempunyai akal, ya, mempunyai kreativitas, kesehatan, dan kemampuan untuk memikirkan matematika, dan kita tidak mempelajari agama Allah, maka ini sungguh sangat disayangkan. Maka sungguh harusnya niat kita untuk mempelajari semua yang diajarkan di bangku sekolah itu adalah supaya kita mengetahui siapa yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman-teman sekalian, ya, datang ke pondok ini memiliki tujuan untuk mempelajari agama, ya, tidak seharusnya mengesampingkan pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya. Terkhusus di sini saya membahas tentang matematika. Jadi yang merasa matematika itu seperti bayangan menakutkan yang selalu mengikuti dan menakut-nakuti kita, mari kita hilangkan dan pikirkan manfaatnya, ya, untuk kehidupan kita. Sehingga kalau kita tahu manfaatnya, ya, manfaatnya untuk kehidupan kita, insya Allah itu akan mempermudah kita, ya, akan memotivasi kita untuk mempelajari matematika. Ternyata dengan belajar matematika juga kita bisa mengenal, kita bisa lebih bersyukur terhadap apa-apa yang telah diciptakan Allah untuk kita. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya akan tunjukkan kepada kalian beberapa sebagian sedikit, ya, keunikan dari matematika. Yang pertama, kita lihat di sini ada barisan Fibonacci. Nanti kalau kelas 8 kalian akan ketemu pada materi pola bilangan. Barisan Fibonacci ini, ya, jadi barisan ini terdiri dari angka-angka. Jadi angka-angkanya itu merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya atau dua suku sebelumnya. Saya beri contoh, misalnya 3, ya. Pada suku yang keempat ada 3. 3 itu adalah hasil penjumlahan dari 2 dan 1. Begitu juga dengan 5. 5 penjumlahan dari 3 dan 2. 8, 5 dan 3. 13 hasil dari penjumlahan 8 tambah 5 dan seterusnya. Dan ternyata barisan Fibonacci ini, ya, bilangan-bilangan angka-angka yang ada di barisan Fibonacci ini ternyata terlihat pada fenomena alam. Di sini ada, kalian lihat ada gambar bunga,
Bisa kalian hitung kelopak-kelopak bunga itu menunjukkan angka yang ada di barisan Fibonacci. Sekarang kita coba lihat keunikan lain dari sebuah barisan Fibonacci ini. Ketika angka-angka pada barisan ini dikuadratkan, ya, 1 dikuadratkan 1 sama dengan 1, kemudian 2 dikuadratkan jadi 4, 3 jadi 9, 5 dikuadratkan jadi 25, maka ketika 3 angka yang telah dikuadratkan tadi kita jumlahkan, misalnya 1 tambah 1 tambah 4 itu sama dengan 6. Ya, dan 6 ini merupakan hasil perkalian dari 2 dan 3. 2 dan 3 ini adalah bilangan Fibonacci yang sebelum dikuadratkan. Kemudian kalau saya lanjutkan lagi, 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan 15. Jadi 15 itu ternyata hasil perkalian dari 3 dan 5 dari barisan Fibonacci yang sebelum dikuadratkan. Jadi ini sangat keren untuk kita pelajari. Jadi kalau kita bisa melihat di sini bukan hanya bercerita tentang pola atau seperti matematika yang pada umumnya orang kenal sebagai kalkulasi. Tapi matematika itu juga merupakan aplikasi, dan yang banyak dilupakan ternyata matematika itu juga berbicara tentang inspirasi. Jadi matematika itu mendorong orang untuk terinspirasi menemukan sesuatu. Kita lihat kembali keunikan dari barisan Fibonacci ini. Jadi saya ambil contoh misalnya 13 kita bagi dengan suku sebelumnya yaitu 8. Ternyata ketika 13 ini dibagi dengan 8 itu hasilnya 1,6. Kemudian lanjut lagi misalnya 21 dibagi dengan 13. Hasilnya 1,6 lagi. Dan seterusnya itu hasilnya sama. Nah, inilah yang disebut dengan golden ratio. Jadi kalau teman belajar semua ingin tahu apa itu golden ratio, silahkan cari tahu ya di lewat internet, di YouTube kah atau Google, silakan. Kemudian ada ini anggota tubuh kita ya, telinga. Ternyata ada yang meneliti bahwa struktur telinga itu, bentuk fisik dari telinga ternyata ada kaitannya dengan golden ratio. Ada yang tahu ini logo apa? Tahu semua ya? Ini logo Apple. Jadi ternyata pembuatan logo Apple itu juga menggunakan golden ratio. Jadi dia merupakan perbandingan antara lingkaran-lingkaran dengan persegi panjang. Jadi tidak asal-asalan membuat sehingga dia terlihat bagus. Begitu juga dengan simbol-simbol lainnya ya, itu Twitter ya. Ini minuman. Itu ternyata pembuatan logonya menggunakan golden ratio juga. Oke, yang berikutnya adalah konstanta Kaprekar ya. Konstanta Kaprekar itu 6174. Jadi ini kayak permainan ya. Jadi misalnya pada konstanta Kaprekar ini nanti kalian bisa coba juga ya. Jadi yang pertama misalnya kita disuruh pilih angka 4 digit ya, dengan paling tidak 2 digit berbeda. Misalnya
1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita urutkan dari besar ke kecil. Kemudian berikutnya kita urutkan terbalik dari kecil ke besar. Kemudian kurangi angka tersebut. Jadi kalau di sini saya menggunakan contoh misalnya bilangan 2005 ya. 2005. Jadi ketika kalian memilih angka 2005 ya, ini kita urutkan terlebih dahulu yang pertama. Jadi 2005 kalau kita urutkan angka-angkanya dari terbesar ke terkecil, itu urutannya 5200 ya, 5200. Kemudian dikurangi dengan urutan dari terkecil ke terbesar, yaitu 0025. Jadi 5200 dikurangi dengan 25. Itu sama dengan 5175. Kemudian 5175 yang hasilnya itu lagi kita urutkan lagi ya, dari terbesar ke terkecil, sehingga didapat 7551. Seperti langkah yang sama dengan di atas, kurangi dengan urutan terkecil ke terbesar. 1557, didapat hasilnya 5994. Dan kalian ulangi seterusnya hingga kalian nanti akan mendapatkan sebuah bilangan atau konstanta Kaprekar 6174. Biasanya jika kalian sudah melakukan sebanyak 7 langkah kemudian kalian tidak menemukan bilangan Kaprekar ini 6174 ini, coba cek lagi, kemungkinan masih ada yang keliru dari operasi yang kalian lakukan atau pengulangan yang kalian lakukan. Akan tetapi biasanya kalau kalian memilih sebuah bilangan 4 digit, biasanya dia langsung dapat 6174 atau 2 kali langkah yang sama baru menemukan, atau mungkin 3 kali langkah, jadi tidak sama. Jadi nanti kalau kalian melakukan langkah yang sama sebanyak 7 langkah kemudian kalian belum menemukan, kalian bisa cek lagi, kemungkinan ada yang keliru. Nanti kalian bisa coba sendiri ya di rumah dengan bilangan yang kalian sukai ya, bebas. Oke. Dan ternyata Kaprekar ini, jadi penemunya kan Kaprekar namanya, dia orang India. Kaprekar ini bukan hanya menemukan yang 4 digit tapi juga untuk bilangan yang 3 digit dengan aturan yang sama. Nanti kalian juga bisa coba untuk yang 3 digit. Oke, saya akan tunjukkan yang terakhir ya pada kalian, sesuatu yang manis. Kalian nanti kalau di pondok ya, kalau di pondok rindu sama orang tua, kemudian nanti sekali-sekali pakai bahasa matematika ya, kirim SMS-nya pakai bahasa matematika. Misalnya mau bilang Umi kangen gitu kan, sekali-sekali bisa pakai bahasa matematika. Kita lihat, saya punya sebuah persamaan ya, sebuah fungsi x pangkat 2 tambah y pangkat 2 kurang 1 dipangkatkan 3, kemudian dikurangi dengan x pangkat 2 kali y pangkat 3 sama dengan 0. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, ya, benar kan? Tuh, jadi nanti sekali-sekali kirim SMS-nya Umi x pangkat 2 tambah y pangkat 2 kurang 1 pangkat 3 kurang x pangkat 2 y pangkat 3 sama dengan 0 gitu. Nanti kira-kira Uminya jawab apa? Yang kedua,
ada X pangkat 2 ya, tambah Y ya, ditambah dengan kuadrat dari Y kurang akar mutlak X sama dengan 1. Kita lihat ini akan jadi apa? Iya, hampir sama kayak tadi. Oke, jadi matematika itu tidak melulu berhitung. Jadi matematika bisa didefinisikan juga sebagai bahasa. Jadi tugas terakhir untuk kalian pada hari ini, silakan masing-masing dari kalian berdasarkan kreativitas kalian ya, tidak boleh sama ya, tidak boleh copy paste, membuat kalimat yang berhubungan dengan bahasa-bahasa matematika. Misalnya, hidup itu seperti berhitung, ada aturannya. Kita harus memilih mana yang harus didahulukan dari yang lainnya atau diprioritaskan. Jadi hidup itu seperti berhitung, ada aturannya mana yang harus didahulukan dari yang lainnya. Jadi ini kan ada kaitannya dengan operasi suatu bilangan ya. Jadi dalam satu operasi misalnya ada tambah, kurang, kali, bagi, mana yang harus didahulukan ya. Kalian sudah pelajari itu bahkan di SD. Oke? Buat itu semenarik mungkin. Kemudian hiasi ya, pakai tulisan, mau pakai aplikasi silahkan. Kemudian kirimkan di grup ya, atau mungkin nanti saya akan kirimkan linknya, kalian kirim di situ ya, masing-masing orang satu saja cukup. Oke? Semangat belajar, sehat selalu, dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.